Ya, langsung ke Bungkus. Bungkus babak kedua ketika olah masuk, ya kan? Ada momen-momen menarik yang dia lakukan baik soloran Iya. ataupun ketika umpan ataupun dia mencoba menembak langsung. Ya kan ada perubahan sedikit. Nah, ini gimana? Ya itu sekaligus menggambarkan bahwa pemain kita ini selama ini emang timnas U20 di eranya Coach Indra ini memang banyak menerapkan permainan sayap yang diakhiri dengan tusukan dan itu mereka lebih fasih. Kemarin ketika bermain dengan dua pemain depan, dua striker dalam formasi 4-4-2, itu pergerakan dari dua sayap tuh agak kurang. Pertama karena Arli banyak kalah duel dengan pemain-pemain back lawan ya. Ya. Secara fisik mungkin juga dia agak berat bersaing dengan back lawan. Yang kedua, Ragil kan memang bukan wing murni ya. Dia banyak bermain, kalau saya lihat kemarin Ragil tuh banyak bermain seperti pemain satu di belakang striker dalam formasi 4-4-1-1 tapi agak lebar ke kiri. Ya. Nah itu jadi agak beda dengan kalau kita bermain 4-3-3 di mana Ragil betul-betul wing kiri, wing kanannya misalnya diisi Ola, itu akan lebih menarik mungkin ya. Jadi kalau pertandingan lawan Uzbek nanti kalau saya sih berharap Coach Indra lebih memaksimalkan permainan sayap yang saat ini memang yang selama ini memang merupakan trademarknya dia. Pemain sudah hafal dengan skema itu. Tapi Mas, sayang kita nggak punya Rizky ya. Afrizal ya. Itu Saya dia kan pemain cedera, bagus sebenarnya. dia Cedera cedera. ya. Kalau ada dia agak enak. Ada Kaviatur juga pasti akan lebih Oh, iya, iya, iya. Di Kaviatur di iya, tengah itu bagi-bagi bagus. bolanya. Nah kita perlu pemain seperti mereka, harus ada yang bagi Nah, bola ya. waktu kita lawan Uzbekistan itu kan waktu kita kalah 2-3 itu kan masih ada Kaviatur. Kaviatur tengahnya. Nah bisa sayang ngatur. kita sekarang nggak ada pemain seperti Kaviatur, tapi mudah-mudahan doanya Kaviatur mungkin yang saat ini sedang dalam pemulihan Iya, bisa iya, memberikan hasil. Iya. Oke. Iya. Berarti untuk U20 the next game ini yang tadi Bungkus bilang, Iya. kita jangan berpikir ke Piala Dunia, Piala Dunia. tapi dapat poin aja. Poin dulu. Poin jangan sampai kalah. Iya, karena kita posisi kita agak genting ini. Iya. Setelah kalah dari Iran, lain kalau kita Poin draw dengan 3 Iran. alhamdulillah, poin 1 puji Udah- Tuhan. Sudah bagus, Sudah bagus. sudah bagus. Udah oke. Ya kan? Iya, tapi Mas kalau melihat dari secara keseluruhan, apakah memang kita butuh lagi tambahan pemain seperti tim Dion di dalam tim U20 kalau kita bicara ya? Masih boleh? Enggak misalnya untuk next misalnya. Kalau untuk Piala Dunia jelas levelnya pun akan berbeda. Berbeda, ya. Lawannya kita ketemu Jerman nanti, ketemu Jerman Prancis. lagi yang bicara. Masih butuh. Masih butuh ya. Dengan materi pemain seperti Seperti ini sekarang terasa mesti tambah. sekali, kita masih butuh. Masih butuh. Terutama Oke, kalau oke. saya lapangan tengah terutama. Kita Iya. stop U20. Bos. Kita stop U20. Udah kelamaan kita ya. Kesimpulannya udah jelas tadi kan ya. Iya. Untuk lawan Uzbek tadi yang Bungkus Harus bilang. dapat poin. Harus dapat poin. Harus poin dulu. Ya, pembenahan di Small ini tadi udah kita Biar Coach bicarakan. Indra yang berpikir itu Mas ya, Ya, sama betul. tim kepelatihan. Kita dukung Kita Coach Indra. percayakan. Kita percayakan kepada Coach Kita Indra. dukung Coach Indra, kita dukung semua pemain yang bertarung. Iya. Mereka Iya. pasti all out. Iya, Ya kan? iya. Nah, kita geser dikit ke timnas senior Bung Ropan. Ya. Sebentar lagi loh, bulan Maret itu tidak akan lama lagi dan Iya. kita main di bulan puasa. Iya. Tanggal Melawan 20 Australia di di Sydney. Sydney, tanggal 25 di GBK. Nah. Iya kan lawan Bahrain. Nah, Gitu. Patrick Kluivert ini dengan tim sering banget nonton Liga 1. Ini menarik juga ya, Bung ya. Sampai ke Maluku Utara mereka nonton. Kirim Lansat, kirim Iya kan? Pastur ke sana nonton ya, Maluku Nah. lawan Borneo kalau salah Mas ya. Ini pertanda baik ya. Gimana, Bung? Ya karena kan dia sudah bilang waktu dia datang pertama kali kalau bisa melihat bahwa dia akan lebih untuk banyak menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 Iya, ya. Dan dia juga mengatakan di depan para awak media bahwa pemain-pemain lokal ini menjadi jantungnya Indonesia. Jadi mungkin dia ingin membuktikan itu bahwa dia datang untuk bisa melihat, ini kan penting juga. Iya. Pertandingan-pertandingan. Siapa tahu ada sesuatu yang dia bisa dapatkan pemain sesuai dengan keinginan dia. Kalau melihat ya Egy Kambuaya bisa dipanggil lagi Dewa kan. Apalagi Dewa lagi bagus-bagus Mas ya. Betul. Jadi bisa dipanggil lagi saya pikir boy. Cuma kan kita lagi menunggu siapa pemain yang betul-betul yang belum pernah masuk di tim nasional. Yang dia panggil, kalau Egy udah masuk, Witan udah masuk, Iya. Rido udah masuk, Betul. semua udah masuk kan. Tapi pemain-pemain seperti yang STI bikin ketika mengambil Risaldi misalnya, lawan Bahrain, orang kan kaget juga. Wah, apakah ini ada? Itu yang mungkin dilihat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Nah. Ada nggak pemain Iya. yang belum pernah masuk tapi dibikin kejutan untuk bisa ada di tim nasional? Nah, Bungkus kan dia memandu. pasti. Liga 1. Liga 1 Iya udah nggak kan? usah ditanyakan, boy. Udah di luar kepala semua Iya itu. kan, hampir Iya. semua tim dia Tahu tahu dan jeli secara untuk melihat klub. pemain-pemain karena Nah, dikomentarin dia Iya, nonton. Iya. Dan dia tahu siapa yang layak masuk tim nasional. Bungkus, Iya kan? ada peluang nggak pemain di luar yang tadi Bung Roman disebutkan tadi tiba-tiba muncul, Bung? Dan itu terdeteksi sama tim pelatih. Iya, jadi pertama mungkin saya apresiasi dulu ya Iya. timnya Coach Patrick Kluivert nih melakukan Iya. tinjauan langsung Iya. ke pertandingan-pertandingan ya. Dan saya juga apresiasi datangnya lebih awal. Lebih Rencana awal kan
minggu kedua Februari, Iya, tapi tapi minggu mereka pertama. datang minggu akhir Januari. Iya. Jadi itu artinya keseriusan untuk membuktikan bahwa pemain lokal itu jantungnya timnas Iya. itu terwujud melalui itu ya. Iya. Nah yang kedua, saya juga saya banyak memandu pertandingan ya. Menurut saya sebetulnya pemain-pemain yang kita kategorikan sebagai pemain bagus, yang layak membela tim nasional tuh hampir semuanya sudah pernah dipantau loh oleh Sintayong dan jajarannya. Dan sebagian besar menurut saya hampir semuanya sudah pernah dipanggil, meskipun cuma dipanggil terus dipulangkan, Iya. tapi sebagian besar sudah pernah. Iya, Sebut iya. nama lah lima nama lah sebutkan. Iya, misalnya Malik Rizaldi, Malik. itu kan sudah dipanggil, jadi Bermain bukan lagi bahkan pemain lawan baru, iya. Atau katakanlah pemain yang sekarang sedang banyak disebut-sebut Galapagamo di Semen Padang, itu sudah dipanggil juga di timnas U20 ya Oke. kemarin. Kemudian Marcelinus, itu juga sudah pernah dipanggil juga meskipun tidak lolos di timnya Indra Safri. Nah, yang menonjol itu sebetulnya sebagian besar adalah pemain yang memang sudah pernah teruji. Iya. Jadi kalau menurut saya Coach Patrick memang perlu melakukan turun ke bawah untuk melihat lebih langsung. Tapi sebetulnya terutama bukan untuk melihat pemain yang betul-betul belum pernah dipanggil, tapi untuk memantau perkembangan pemain yang pernah dipanggil tapi kemudian lama terlupakan Iya. dan sekarang mungkin karakter mainnya dibutuhkan oleh Iya. Coach Patrick. Karakter. Jadi kalau kualitas itu mungkin beda-beda tipis pemain ini. Iya. Tapi karakter itu kan tergantung style pelatih. Nah pemain kalau katakanlah begini, saya sebagai pelatih, saya mungkin lebih suka pemain yang versatile kayak Yakub Sayuri. Yakob. Tapi pelatih yang lain, Sintayong, lebih sukanya Asnawi Mangku Alam. Padahal eksplosivitasnya Yakob lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Tapi dalam perspektifnya pelatih Sintayong, mungkin Asnawi lebih balance, bertahan dan nyerangnya sama bagusnya. Iya. Tapi kalau saya lebih suka Yakob tuh, lebih versatile, lebih naik turunnya lebih tinggi. Nah itu kan soal yang begitu-gitu yang akan membedakan. Nah menurut saya mungkin yang akan terjadi, Coach Clifford bersama asistennya mungkin akan memanggil pemain yang mungkin pernah menjadi bagian tim nasional tapi sudah agak terlupakan. Sudah berapa kali nggak dipanggil. Contohnya Adam Alis. Adam Oh, iya. Alis sekarang main di Bagus, Persib iya. bagus bos. Bagus main di Persib. Ketika Persib kehilangan Maklok, kehilangan Dado, Deddy Iya. Kusnandar, kemarin kartu merahnya Coach Ijan. Adam Dia ada ya? Alis kontrol lapangan tengah dengan Oh. baik. Dia 10 orang tim dia pimpin lapangan tengah dengan baik. Kalau menurut saya pemain seperti itu yang mungkin ya nanti tergantung bagi lagi soal karakter ya. Karakter. Stylenya disukai nggak oleh pelatih. Tapi kalau kita bicara soal kualitas teknis, performa di kompetisi, Adam Alis masuk. Di putaran kedua dia dipanggil. STY kan? Iya, Putaran betul. kedua kan? Ya walaupun dipulangkan lagi. Dipulangkan lagi ya. Nah, pemain kedua yang juga menurut saya bagus, yang mungkin juga memenuhi kriterianya Coach Clifford, Edo itu Febriansyah. tipikal back modern ya, naik turunnya sama Back kiri bagus. ya? Sama kayak Verdong mainnya. Heeh. Cuma memang dia bertahannya kadang-kadang agak kurang rapi kayak Verdong. Kalau Verdong tuh kan rapi itu. Rapi, iya. Nyerang bertahannya tuh sama bagusnya. Kalau Edo nih kadang-kadang defense-nya agak sedikit kurang rapi. Tapi naik turunnya Tapi itu dengan Persib dia oke kan? main? iya, itu tipikal back kiri Belanda itu. Begitu ya. Gimana Bung Ropan dengan Ramadan Ramadan Sananta? Sananta itu Nah. saya baru mau tanyakan tadi itu. Pemainnya lagi bagus Mas, kok bisa dilihat? Makanya saya bilang sama ke media gitu ya, jangan cuma nonton pertandingan tim yang ada peringkat 1 sampai 6. Lihat juga tim yang Yang di peringkatnya di bawah tapi punya pemain bagus. Karena terbukti Solo itu punya Sananta. Sananta laga terakhir bagus loh. Menurut saya striker lokal saat ini ya Sananta. Sananta. Bagaimana dia handling bola, bagaimana dia melindungi bola, turning, shooting. Gol Itu- yang menentukan lawan Persebaya, Itu, Mas? Sananta Yang dia itu. placing kan? Iya, Wah. dia tahan bola, turning, masuk, shooting. Oh. Satu-satunya peluang dia itu Iya, dalam satu-satunya. pertandingan karena Persebaya dominan. Solo kan ditekan terus, tapi Iya. dia dapat bola, turning, shooting. Hernando di bawah Mister lagi. Dan itu membuktikan bahwa Sananta masih salah satu striker terbaik. Iya. Nah, kipernya juga Hernando sama Ariandi main bagus juga dua-duanya. Jadi jangan lupakan itu. Nah, jangan lupa juga nonton Persita. Persita ini punya beberapa pemain bagus loh. Toha itu cobalah dilihat. Oke lah menurut pelatih yang lain mungkin nggak begitu. Tapi menurut saya Toha, Jardel, dua Oke. backnya itu kiri Iya. kanan bagus dua-duanya. Nah meskipun memang sekali lagi ini akan sangat bergantung kepada selera pelatih ya. Iya. Karena pemain di posisi kiri kanan ini kan sebetulnya yang paling mungkin masuk timnas. Iya. Kalau striker, kiper, gelandang di tengah-tengah itu kan udah diisi semua oleh pemain diaspora. Iya. Tapi back kanan, back kiri, kemudian wing kanan, wing kiri kan kita masih mungkin. Sayuri, Toha, kemudian Edo, Jardel, itu masih sangat mungkin. Hanan Persija itu juga harus dilihat oleh Coach Patrick Clifford. Ini pemain muda yang sangat berkembang. Raihan Hanan ya. Nah menarik menurut saya, Coach Patrick Clifford ini kan bermain 4-3-3.
Ya. Beda dengan Sintayong 3-4-3. 3-4-3. Kalau kita main 4-3-3, artinya kita pakai 3 gelandang tengah. Ya. Nah, posisi wingnya diisi oleh fullback yang naik turun bersama dengan wing murni. Nah, kalau kita main 3 gelandang, kita punya hanya stok 2 yang rutin. Tom Haye main, Ivar Jenner. main. Iya. Nathan tuh kan sering nggak main. Nathan sudah nggak main di Swansea. Cadangan terus. Iya. Sementara Clifford bilang kalau kamu main tim nasional, di klub juga harus main. Punya menit bermain yang banyak. Iya, kamu bilang katanya fisik kamu oke, tapi apa seberapa oke? Karena match fitness itu berbeda dengan level fitness kalau latihan. Ya. Ya. Nah, di situ saya pikir ada peluang bagi pemain lokal untuk masuk juga dalam radarnya Coach Patrick Clifford, Adam Alis, Kambuaya, Kambuaya udah. Ya. Hanif Persija, kemudian Tony Persebaya, dan kalau perlu Sultan Totan. Kambuaya di era STY dipanggil tapi hampir tidak pernah dimainkan. Ben Swarmer. Di bench. Ya kan? Tapi Dia setia, Iya. dia komit. Tapi di klub dia Di klub jadi bagus. kunci. Saya nonton terakhir dia main ini secara langsung ini waktu di Bali kemarin. Ya dia bermain dengan biak. Saya nonton bagus. Dia memang kunci di tengah Mas. Cara bermain dia sama Egy lah. Jadi memang saya pikir dua ini layak untuk berada di timnas. Iya. Dan Kambuaya sekarang Kambuaya lebih Matang. percaya diri. Ya. matang kalau menurut Matang, saya. Jadi tidak lagi kan salah satu kelemahan Kambuaya itu kadang-kadang up and down dari segi emosional ya. Iya. Sekarang menurut saya dia lain. Saya pikir dia menyadari betul bahwa kekurangan dia itu di situ dan dia benahi itu. Makanya kalau lihat Kambuaya sekarang saya pikir kandidat terkuat untuk menjadi gelandang ketiga itu kalau nggak Kambuaya Adam Alis sudah. Iya. Dua itu. Nah, menit bermain nih Bung Ropan. Iya. Ya kan? Tadi panjang lebar Bung Kus menceritakan si A si B yang dikasih menit bermain. Kita bersyukur nih klub-klub memberikan waktu buat mereka bermain. Nah, yang diaspora bagaimana sekarang? Ya diaspora sekarang berlomba-lomba untuk banyak juga mendapatkan bermain sekarang ya. Kecuali Nathan tadi ya. Kalau pemain-pemain lain banyak. Udah nggak bisa di. Kalau Jai kan udah pasti. Ya. Verdong. Ya. Ya, Tom Haye. Udah Hilhar itu juga iya. rutin ya. Kemudian Mas Hiller Ya. tadi pagi dia masih bermain Bodo Glimt. lawan Bodo Glimt Ya. bahkan full setelah dia tidak bisa bermain kan cedera. Jadi banyak pemain-pemain ini yang mungkin Ragnar ya akhir-akhir ini yang masih ya naik sebagai cadangan turun Sain Patinama tapi saya pikir mereka akan dipanggil oleh Patrick Kluivert kalau Oke. bicara ini. Bung Ropan bungkus kita break lagi. Iya. Waduh, ini kalau kita panjang-panjangin bisa 2 jam ini. Kata Masku sampai besok pagi bisa. Kita break setelah pariwara berikut ini kita kembali. Tetaplah di Nusantara TV Sportcast.